Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita jumpa lagi pada mata kuliah digital marketing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik perilaku konsumen digital dan manajemen hubungan pelanggan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua hal tadi ya. Ada perilaku konsumen dan juga manajemen hubungan pelanggan. Nah, kalau dulu konsumen itu datang ke toko, sekarang justru mereka lebih dulu datang ke Google atau ke Instagram atau ke marketplace ya. Nah, artinya proses pengambilan keputusan itu sudah berubah. Tidak berhenti di situ, perusahaan juga tidak lagi hanya fokus menjual, tetapi bagaimana membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Karena dalam dunia digital, mendapatkan pelanggan itu penting, tapi mempertahankan pelanggan itu jauh lebih penting, gitu ya. Baik, berikutnya kita akan membahas sedikit tentang learning objektif yang akan kita pelajari pada topik kali ini. Nah, yang pertama adalah perilaku konsumen digital. Mengetahui dan memahami bagaimana definisi dan pengaruh digital terhadap konsumen. Kemudian yang kedua yaitu terkait conversion funnel, yaitu menganalisis komponen corong konversi digital. Kemudian yang ketiga yaitu proses keputusan, menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen digital. Yang keempat yaitu terkait buyer persona, itu menganalisis komponen persona pembeli digital, kemudian hubungan pelanggan, membangun hubungan dengan konsumen dan pelanggan digital, dan yang terakhir adalah pengalaman pelanggan, mengelola pengalaman pelanggan digital yang lebih berkualitas, begitu. Berikutnya, di sini dari konsumen digital ke pelanggan digital. Di era digital, konsumen itu sangat berbeda dibandingkan dengan dulu ya. Mereka tidak hanya ingin membeli produk, tapi mereka juga ingin pengalaman. Nah, konsumen di sini itu ingin sesuatu yang cepat, mudah, dan bahkan menyenangkan. Nah, tugas digital marketer itu bukan hanya membuat orang membeli, tetapi juga memastikan pelanggan tadi atau konsumen tadi mereka merasa puas, mereka kembali lagi dan bahkan membeli lebih banyak begitu. Nah, di sini ekspektasi konsumen digital itu biasanya konsumen itu ingin sesuatu yang cepat dan luar biasa atau experience driven. Maknanya yaitu tidak cukup produk yang ditawarkan tadi memiliki kualitas yang bagus, tetapi juga harus disertai dengan fast response, kemudian user friendly dan seamless experience. Nah, contohnya misalnya konsumen membeli produk secara online, namun pembalasan chat itu lambat, maka itu akan ditinggalkan ya oleh konsumen. Kemudian misalnya perusahaan mempunyai website, namun pada saat mau purchasing websitenya tadi lemot, sehingga konsumen tidak sampai membeli, websitenya langsung ditutup, begitu ya. Nah, peran digital marketer di sini adalah mengelola persepsi konsumen, kemudian pengalaman selama proses pembelian. Nah, marketing sekarang itu sama dengan mengelola pengalaman, bukan hanya sekedar promosi saja, gitu. Nah, kemudian fokus pada pelanggan. Di slide ini juga menekankan setelah membeli, tugas dari seorang marketer itu belum selesai, justru baru dimulai dari sini. Perusahaan harus memastikan konsumen itu puas, mau kembali membeli atau mau membeli lebih banyak gitu dan juga mau berlangganan. Nah, konsep kunci lainnya yang tidak kalah penting adalah customer life cycle yang awalnya hanya dari awareness sampai dengan purchase menjadi ada tambahan nih, ada purchase, loyalty dan juga advokasi. Nah, marketing modern itu sama dengan long term relationship begitu ya. Contohnya misalnya yang pertama Shopee atau Tokopedia. Setelah membeli itu nanti konsumen akan mendapatkan rekomendasi atau mendapatkan voucher dan dapat notifikasi. Tujuannya adalah membuat si konsumen tadi kembali lagi gitu untuk membeli. Kemudian contoh yang kedua misalnya Netflix. Ada rekomendasi film personal atau email lanjutan dari tontonan yang sedang dilihat oleh si konsumen tadi. Nah, tujuannya adalah adanya engagement dan juga retention. Contoh berikutnya misalnya Gojek atau Grab itu promosi personal, kemudian loyalty program gitu ya. Tujuannya adalah agar adanya repeat order. Nah, di sini konsep utamanya adalah lebih mahal untuk mencari pelanggan baru dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama. Jadi customer retention itu sama dengan profit jangka panjang. Nah, kalau begitu, kita perlu memahami dulu sebenarnya siapa itu konsumen digital dan bagaimana karakteristiknya, serta bagaimana mereka itu berbeda dengan konsumen biasa, gitu ya.
Baik, berikutnya kita memahami konsumen digital. Sebelum kita membahas mengenai strategi digital marketing, kita harus memahami dulu apa yang kita hadapi, yaitu konsumen digital. Konsumen digital itu adalah individu yang menggunakan teknologi seperti smartphone, laptop, atau internet untuk mencari, membandingkan, dan membeli produk. Yang menarik adalah konsumen saat ini itu jauh lebih pintar. Mereka tidak langsung membeli, tetapi mereka melakukan riset terlebih dahulu, membandingkan terlebih dahulu, bahkan membaca review dari orang lain. Jadi, kalau kita singkat, di sini konsumen digital itu adalah orang yang menggunakan sarana elektronik untuk mencari informasi, membandingkan produk, dan melakukan pembelian. Kemudian konsumen zaman sekarang itu tidak lagi pasif, tetapi aktif mencari, mengevaluasi, dan juga memutuskan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa karakteristik utama dari konsumen digital. Yang pertama adalah akses informasi yang tinggi, di mana konsumen tadi biasanya bisa mengecek harga di banyak platform, kemudian bisa lihat review dan bisa membandingkan produk. Nah, power ini sekarang berpindah ke tangan konsumen ya, yang awalnya di perusahaan karena akses informasi yang tinggi tadi, power itu berpindah ke konsumen begitu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah waktu yang terbatas, sehingga konsumen tadi tidak mau ribet atau tidak mau sesuatu yang lama. Mereka ingin cepat, praktis, dan juga efisien. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ekspektasinya tinggi, ingin jawaban cepat, kemudian ingin solusi instan. Nah, kalau tidak terpenuhi, nanti bisa langsung pindah ke kompetitor gitu ya. Kemudian ini ada perbedaan antara konsumen dan juga pelanggan. Kalau konsumen itu adalah orang yang menggunakan produk, sementara pelanggan itu adalah orang yang membeli produk. Nah, contoh orang tua beli kursus online, anak yang menggunakan, maka orang tua itu sebagai pelanggan, kemudian anak sebagai konsumen. Nah, dalam digital marketing, target kita tidak selalu orang yang membeli, tetapi juga yang menggunakan. Contohnya misalnya mainan anak, targetnya maka orang tua dan anaknya, gitu ya. Kemudian game, misalnya targetnya pemain plus pembayarnya. Atau misalnya edukasi, gitu. Targetnya adalah siswa plus orang tuanya. Begitu. Kemudian contoh nyatanya misalnya mahasiswa mau membeli laptop nih, maka dia akan melakukan cek YouTube review, kemudian membandingkan harga di marketplace, kemudian membaca komentar. Itu adalah salah satu bentuk perilaku konsumen digital. Atau misalnya yang cewek-cewek nih mau beli skincare, maka dia akan lihat TikTok dulu, kemudian lihat influencer, baca review Shopee, eh, tidak langsung beli gitu ya, tapi ada proses panjang. Jadi intinya konsumen digital itu aktif dan juga kritis dan mereka punya banyak pilihan, mereka tidak mudah dipengaruhi gitu ya. Maka strategi marketing harus lebih cerdas, bukan hanya lebih keras, begitu. Nah, kalau kita sudah memahami siapa konsumen digital, sekarang pertanyaannya kenapa mereka lebih memilih belanja secara online dibandingkan dengan offline? Sekarang kita bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Kenapa sih kita lebih sering belanja online dibandingkan ke toko? Nah, apakah karena harganya, atau karena malas keluar, atau karena lebih praktis gitu ya? Nah, ternyata ada beberapa faktor utama yang membuat konsumen lebih memilih belanja online. Tiga faktor utama ini, diantaranya adalah yang pertama terkait kemudahan atau convenience. Konsumen bisa melihat produk, membaca review, dan juga membeli hanya dengan beberapa klik. Jadi digital itu menghilangkan jarak, waktu, dan juga effort. Contohnya pada saat ingin membeli suatu produk, konsumen itu tidak perlu pergi ke mall atau tidak perlu antri dan juga tidak perlu mengurus parkir misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu riset dan perbandingan. Konsumen itu bisa membandingkan harga, membandingkan kualitas, dan juga lihat review dalam hitungan menit saja. Nah, konsumen sekarang itu sama dengan data driven decision maker ya. Gitu. Jadi contohnya misalnya buka Shopee, buka Tokopedia, buka Lazada, kemudian mereka di sana membandingkan harga plus rating dari masing-masing produknya, gitu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Bisa belanja kapan saja, di mana saja, dan dari device apa saja gitu. Nah, belanja tidak lagi terbatas waktu dan juga tempat. Contohnya misalnya tengah malam ingin makan gitu, tetap bisa melakukan check out atau purchasing gitu melalui online, misalnya seperti itu. Nah, ketiga faktor ini sebenarnya bisa diringkas menjadi effort reduction atau konsumen ingin usaha minimal, kemudian information power, konsumen ingin kontrol informasi, dan juga time efficiency. Konsumen ingin hemat waktu. Nah, implikasi untuk digital marketing di sini bagian penting yang ditekankan kalau di bisnis ingin sukses online, maka harus mudah digunakan.
Misalnya user in user experience-nya sederhana, kemudian checkout-nya cepat, kemudian informasinya lengkap, deskripsinya jelas, reviewnya tersedia, foto atau videonya menarik. Kemudian aksesnya fleksibel, mobile friendly, dan juga loading cepat, misalnya seperti itu. Nah, contoh cepatnya misalnya Shopee, di sana dia bisa menyediakan gratis ongkir, itu tambahan kemudahan ya. Kemudian flash sale itu fleksibilitas terkait waktu. Kemudian Tokopedia misalnya menyediakan filter produk, membantu untuk perbandingan, gitu. Atau TikTok Shop di sini live shopping itu kombinasi hiburan plus kemudahan. Nah, kalau konsumen sudah terbiasa dengan kemudahan, maka ekspektasi mereka juga meningkat karena tidak hanya ingin mudah, tapi juga ingin pengalaman yang lebih personal seperti itu. Baik, berikutnya terkait pengalaman yang dipersonalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi nih. Kalau tadi konsumen ingin kemudahan, sekarang mereka ingin sesuatu yang lebih gitu ya. Mereka ingin lebih dipahami begitu. Contoh, coba kita bayangkan kenapa saat kita buka marketplace atau Netflix, yang muncul selalu produk atau film yang sesuai dengan kita. Itu bukan karena kebetulan ya, tapi itu adalah hasil dari personalisasi. Nah, personalisasi itu adalah kemampuan sistem atau pemasar untuk menyesuaikan pengalaman sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku konsumennya. Nah, bagaimana sih sebenarnya personalisasi ini bekerja? Nah, organisasi biasanya menggunakan data konsumen atau juga algoritma untuk memberikan rekomendasi, kemudian menampilkan konten yang relevan dan menyesuaikan pengalaman. Contoh nyatanya misalnya marketplace seperti Shopee atau Tokopedia itu membuat rekomendasi untuk Anda. Nah, produk yang berdasarkan pencarian yang sebelumnya. Kemudian Netflix, film sesuai dengan histori tontonan. Atau TikTok misalnya FYP berdasarkan like, watch time, dan juga interaksi. Nah, personalisasi ini membuat konsumen merasa brand ini ngerti saya atau produk ini cocok untuk saya. Ini meningkatkan engagement, conversion, dan juga loyalty. Dampaknya untuk bisnis dari personalisasi itu dapat meningkatkan pendapatan, kemudian memperbaiki pengalaman pelanggan. Karena tentunya lebih relevan ya, itu menjadi lebih menarik, kemudian lebih tepat itu maka lebih cepat untuk dibeli gitu. Nah, di sini analogi sederhananya adalah jika tanpa personalisasi seperti sales menawarkan semua produk ke semua orang gitu ya, dengan personalisasi seperti sales yang tahu Anda suka apa, budgetnya Anda berapa, kebutuhan Anda apa, itu akan berbeda ya hasilnya. Begitu. Berikutnya terkait perilaku konsumen digital. Kalau kita ingin sukses dalam digital marketing, kita harus memahami satu hal penting, yaitu konsumen tidak langsung membeli. Mereka itu melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari informasi, membandingkan, sampai akhirnya membeli dan menggunakan produknya. Nah, tahapan ini yang kita sebut sebagai perilaku konsumen digital. Perilaku konsumen digital itu adalah seluruh aktivitas konsumen dalam konteks online, mulai dari mencari, memilih, membeli, dan menggunakan. Jadi ada 4 tahapan utama ya. Yang pertama mencari nih atau searching. Konsumen itu Google mencari di Google produk atau lihat media sosial atau cari review. Misalnya dengan keyword-keyword tertentu ya, seperti laptop terbaik 2025 atau review skincare A misalnya seperti itu. Kemudian tahap kedua yaitu memilih atau evaluating. Konsumen membandingkan antar produk, kemudian melihat ratingnya, menganalisis harganya dengan harga dari kompetitor. Nah, ini tahapan kritis dan banyak konsumen gagal konversi di sini gitu ya, karena setelah dievaluasi atau dipilih gitu ternyata produk dari kompetitor itu lebih bagus misalnya seperti itu. Kemudian tahapan ketiga itu membeli atau purchasing. Konsumen melakukan check out, melakukan pembayaran, dan juga transaksi selesai gitu ya. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal, Mas dan Mbak. Ada diskon, promo, dan juga kemudahan pembayaran. Dan tahapan terakhir yaitu menggunakan atau using. Konsumen itu menggunakan produk, menilai pengalamannya. Ini menentukan apakah akan repeat order atau tidak gitu. Setelah menggunakan biasanya terjadi review, sharing, atau word of mouth. Ini penting untuk marketing berikutnya. Kesalahan banyak bisnis itu biasanya mereka hanya fokus pada tahap beli gitu ya. Padahal proses dimulai dari tahap mencari gitu. Bahkan kalau kita lihat itu 80% proses terjadi sebelum pembelian. Nah, implikasi untuk digital marketing di sini setiap tahap itu butuh strategi yang berbeda gitu ya.
Misalnya untuk tahap mencari, itu strategi yang bisa digunakan adalah SEO, konten, atau ads misalnya. Kemudian tahap memilih itu bisa menggunakan review, rating, atau detail produk. Kemudian tahap membeli itu bisa pakai promo atau user experience, kemudian pembayaran gitu yang mudah, misalnya seperti itu. Dan tahap menggunakan misalnya strateginya bisa menggunakan customer service atau follow up. Nah, contoh nyatanya misalnya begini, ada kasus membeli handphone misalnya ya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah cari di YouTube dulu nih. Si konsumen akan mencari produk tersebut di YouTube. Kemudian tahap keduanya dia akan membandingkan di marketplace. Kemudian biasanya nggak langsung membeli tapi tunggu promo dulu gitu ya. Kalau sudah ada promo nanti baru check out dan baru review setelah pakai begitu. Nah, berikutnya terkait kemudahan digital atau digital convenience. Kalau tadi kita sudah membahas tahapan perilaku konsumen, sekarang kita masuk ke faktor yang sangat menentukan, yaitu terkait kemudahan. Coba kita bayangkan kalau sebuah aplikasi itu ribet, lemot, atau susah digunakan. Apakah kita akan lanjut membeli gitu ya? Kemungkinan besar mungkin tidak ya gitu. Artinya, dalam dunia digital, kemudahan itu bukan lagi keunggulan, tetapi sudah menjadi keharusan. Oke, digital convenience itu tadi adalah kemampuan konsumen untuk mencari informasi, membandingkan produk, melakukan pembelian di waktu kapan saja dan dari perangkat apa saja. Deh. Nah, di sini ada tiga dimensi utama dalam hal convenience ini. Yang pertama itu waktu browsing. Kapan konsumen itu mencari informasi ya? Tidak selalu saat jam kerja atau bisa di malam hari atau bahkan dini hari ya. Artinya, bisnis itu harus selalu online selama 24 jam gitu ya. Kemudian waktu pembelian, kapan transaksi terjadi gitu ya. Tidak selalu langsung setelah browsing, tapi bisa bisa delay dulu beberapa hari atau beberapa jam gitu ya. Jadi retargeting itu sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu perangkat yang digunakan, bisa device-nya itu berupa smartphone, tablet, laptop, atau juga desktop misalnya ya. Nah, di sini yang paling umum untuk digunakan oleh konsumen itu adalah menggunakan mobile gitu. Ini paling dominan lah intinya gitu. Maka website itu tadi harus didesain supaya mobile friendly. Aplikasinya harus ringan dan juga cepat. Dan juga di sini kita ketahui bahwa konsumen digital itu biasanya multitasking, mobile first dan juga tidak sabaran. Jadi jika tidak mudah maka akan ditinggalkan begitu. Nah, implikasi untuk digital marketing maka itu harus cepat ya, loading cepat, tidak lemot, kemudian harus sederhana, navigasinya jelas, checkoutnya tidak ribet dan harus fleksibel, yaitu bisa diakses di semua device. Ada contoh nyata nih, misalnya kasus buruk nih, website lama loading, maka konsumen akan langsung close gitu ya websitenya. Atau form terlalu panjang nih pada saat mau melakukan pembelian, form yang diisi itu terlampau panjang gitu, membuat konsumen itu malas untuk mengisi. Maka nanti dampaknya adalah batal membeli, misalnya begitu. Nah, kasus yang baik misalnya Shopee nih dengan satu klik itu bisa langsung check out, atau dengan Gojek nih pesan dalam hitungan detik itu bisa langsung dilakukan, misalnya begitu. Oke, digital convenience itu berkaitan dengan user experience, kemudian customer journey, dan juga conversion rate optimization atau CRO. Bahkan 1 detik delay itu bisa menurunkan konversi ya, begitu. Mas Ganda. Berikutnya kita bahas mengenai pengaruh pada konsumen digital. Kalau kita pikir-pikir ya, keputusan kita membeli sesuatu itu tidak pernah benar-benar murni dari diri kita sendiri. Selalu ada pengaruh dari luar, bisa dari teman, dari tren, dari teknologi, atau bahkan dari budaya digital itu sendiri. Nah, di slide ini kita akan melihat apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. 3 faktor utamanya yaitu yang pertama budaya digital. Nah, budaya digital itu mencakup beberapa hal nih, ada pengetahuan, kepercayaan, kemudian kebiasaan online gitu ya. Nah, setiap platform itu punya budaya sendiri-sendiri. Contohnya, TikTok itu budayanya misalnya cepat, viral, dan juga hiburan. Kemudian Instagram itu biasanya lebih menekankan pada aspek visual dan juga estetika. Kemudian LinkedIn itu lebih menekankan pada aspek profesional. Jadi strategi marketing itu harus menyesuaikan budaya pada masing-masing platform yang akan kita gunakan, begitu. Kemudian pengaruh kelompok atau social influence. Konsumen dipengaruhi oleh teman, komunitas, dan juga review online. Nah, biasanya itu orang lebih percaya review orang lain gitu ya, atau testimoni dan juga komentar-komentar gitu ya.
Contohnya rating bintang 5 itu langsung dipercaya, banyak yang membeli. Itu nanti dampaknya adalah banyak yang ikut membeli juga, misalnya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai social proof. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi. Nah, teknologi itu mengubah bagaimana cara mencari informasi, cara membeli, cara berinteraksi, begitu ya. Nah, contohnya misalnya smartphone itu belanja mobile, kemudian AI gitu bisa memberikan rekomendasi produk dan smart device itu bisa belanja secara otomatis, misalnya seperti itu. Jadi ketiga faktor ini sebenarnya saling terhubung. Jadi mulai teknologi itu membentuk budaya digital, kemudian budaya digital itu mempengaruhi kelompok, kemudian dan kelompok itu mempengaruhi keputusan individu. Jadi perilaku konsumen itu sama dengan hasil interaksi yang sifatnya lebih kompleks begitu. Nah, konsumen digital itu tidak independen sepenuhnya dan mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak sekali keputusan dari konsumen itu mengikuti tren begitu. Misalnya, case-nya adalah produk tertentu viral di TikTok, maka banyak orang yang membeli karena FOMO, misalnya begitu ya. Kemudian misalnya ada produk tertentu review di marketplace, produknya dengan ratingnya tinggi, maka produk itu akan menjadi lebih laku, begitu ya. Atau menggunakan influencer, rekomendasi, maka langsung meningkatkan penjualan. Nah, intinya perilaku konsumen itu tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan teknologi. Jadi marketing harus memahami konteks bukan hanya produk yang akan dijual, begitu. Berikutnya influencer digital dan dampaknya. Coba kita jujur, berapa banyak dari kita yang pernah membeli sesuatu karena direkomendasikan oleh influencer? Di era digital, influencer itu memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan keputusan konsumen. Mereka bukan hanya sekedar membuat konten, tetapi juga menjadi jembatan kepercayaan antara brand dan juga konsumen. Baik, untuk definisi influencer digital, di sini influencer digital itu adalah individu atau persona yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian melalui popularitas, kehadirannya di internet, kredibilitas, dan juga pengaruh sosial, gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya influencer itu bekerja? Nah, influencer itu biasanya membuat konten, memberikan review, menunjukkan pengalaman, dan dampaknya nanti meningkatkan awareness dan mendorong minat, mempercepat keputusan pembelian. Nah, dalam funnel biasanya bisa mempengaruhi dari awareness sampai dengan action. Contoh nyatanya di sini ya, seperti yang ada di slide, ada Huda Katan, beauty influencer global, di mana dia mempunyai 50 juta followers. Dia membagikan tips, review, dan juga penggunaan produk. Dampaknya, followers percaya, kemudian produk yang direkomendasikan itu langsung diminati. Nah, kemudian untuk jenis-jenis influencer sendiri itu ada beberapa, ada mega influencer, itu adalah influencer dengan followers jutaan, kemudian reach-nya yang luas. Kemudian ada makro influencer, di mana di sini ada memiliki followers antara 100K sampai dengan 1 juta. Kemudian micro influencer lebih kecil tapi lebih niche ya. Kemudian engagementnya juga tinggi. Kemudian yang terakhir adalah nano influencer. Jadi dia followersnya sangat kecil tapi sangat dipercaya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih influencer itu efektif gitu ya? Yang pertama adalah karena trust ya, kepercayaan. Konsumen lebih percaya orang daripada brandnya. Kemudian yang kedua relatable atau relatability. Influencer itu terasa sangat dekat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah authenticity. Terlihat lebih natural dibandingkan dengan iklan. Nah, tidak semua influencer sebenarnya efektif ya. Ada juga influencer yang menggunakan fake followers misalnya, atau memberikan review yang tidak jujur atau over promoting. Nah, ini bisa menurunkan kepercayaan konsumen. Baik, mungkin ada contoh nyata yang ada di Indonesia gitu ya, TikTok dan Instagram itu produknya bisa viral karena influencer, atau misalnya skincare banyak naik karena review dari beauty influencer, atau perusahaan yang bergerak di bidang F&B, misalnya kulinernya viral karena food vlogger. Nah, intinya influencer itu adalah kekuatan sosial digital yang mempengaruhi keputusan konsumen menjadi strategi penting dalam digital marketing. Nah, selain influencer, ada satu hal yang sangat kuat dan mempengaruhi konsumen, yaitu cerita atau storytelling. Nah, bagaimana sebuah cerita bisa membuat konsumen itu tertarik bahkan tergerak untuk membeli, begitu ya. Oke,
Kekuatan cerita yang dibagikan atau storytelling. Coba kita ingat, apa yang lebih mudah diingat gitu? Apakah angka atau cerita ya? Sebagian besar dari kita akan lebih ingat cerita ya. Itulah kenapa dalam digital marketing storytelling itu menjadi sangat penting. Karena konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli cerita di balik produk tersebut. Nah, konsep utama dari storytelling itu cerita yang dibagikan itu secara positif itu dapat meningkatkan keterlibatan atau juga disebut sebagai engagement ya, atau mempengaruhi persepsi konsumen. Misalnya ada studi dari MIT tentang storytelling. Dalam lingkungan uji media sosial, studi menggunakan video yang memperkenalkan kolektor BMW 3 series vintage yang rajin. Studi menemukan bahwa cerita sangat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan website. Jadi hasilnya cerita itu bisa meningkatkan engagement ya, engagement dari website secara signifikan. Cerita itu tadi membuat konten menjadi lebih menarik, lebih emosional, dan juga lebih mudah. Nah, di sini ada tiga tahapan dalam proses memori. Ada encoding, informasi masuk ke dalam otak nih, kemudian storing, informasi disimpan, dan yang terakhir adalah retrieving atau informasi diingat kembali. Kenapa storytelling menjadi kuat gitu ya? Itu karena cerita itu lebih mudah di-encode, lebih lama di-store dan lebih mudah di-retrieve. Nah, konsumen tidak hanya rasional tetapi juga emosional. Storytelling itu bekerja di emosi, imajinasi, dan juga empati, begitu. Contoh nyatanya misalnya iklan, bukan hanya sekedar iklan terkait produknya, tetapi juga cerita kehidupan. Misalnya brand nih, ada Nike nih. Jadi yang diangkat adalah cerita terkait perjuangan para atlet, misalnya seperti itu. Atau Gojek nih, yang diangkat adalah cerita keseharian dari driver Gojeknya, misalnya seperti itu. Nah, biasanya di dalam storytelling itu ada struktur ya yang perlu diikuti. Yang pertama ada tokohnya, kemudian ada masalahnya, ada solusinya, dan juga ada emosinya. Namun di sini ada sisi kritisnya. Story yang tanpa relevansi itu tidak akan efektif ya, teman-teman ya. Nah, story yang berlebihan juga bisa dianggap manipulatif. Jadi, story tadi itu harus autentik dan juga relevan begitu. Berikutnya terkait konten yang viral. Nah, dalam dunia digital marketing ada satu hal yang sering menjadi target semua brand viral. Kenapa? Karena ketika konten menjadi viral, brand bisa mendapatkan perhatian besar tanpa biaya yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah viral itu kebetulan atau sebenarnya bisa dirancang gitu ya? Nah, definisi viral itu sendiri adalah konten baik itu berupa video, gambar, atau informasi yang dibagikan, dibicarakan, menyebar cepat di internet. Nah, biasanya tujuan konten viral itu pemasar itu ingin konten dibagikan, konten dibicarakan, dan juga konten menyebar luas dengan biaya yang relatif rendah. Jadi viral marketing itu kalau dalam marketing yang zaman dulu tuh bisa disebut sebagai word of mouth tapi versi digital ya gitu. Yang menyebarkan itu tadi bukan dari brandnya saja tapi konsumen itu sendiri gitu. Baik, misalnya ini contoh nyatanya ada Michael Dabin, founder Dollar Shave Club, di mana dia membuat video iklan unik dan lucu di tahun 2012. Video tadi itu menarik, kemudian berbeda dan menghibur. Hasilnya nanti ada 27 juta viewers di YouTube. Nah, konten ini viral karena unik, relatable, dan juga entertaining. Nah, biasanya karakteristik konten viral itu mengusung emosional ya. Ada lucunya, ada mengharukannya, atau ada mengejutkannya. Kemudian mudah dibagikan. Misalnya kontennya tadi itu tuh singkat, jelas, dan menarik. Kemudian kontennya harus relevan ya, sesuai dengan tren dan dekat dengan kehidupan. Dan memicu reaksi, misalnya, wah, atau ini aku banget ya, misalnya begitu ya. Kemudian terkait dampak viral marketing, itu ada positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya, biasanya brand awareness-nya itu menjadi tinggi, kemudian engagement dengan konsumen itu meningkat, dan biaya promosinya menjadi lebih rendah. Namun dampak negatifnya itu juga ada ya, yaitu adanya viral negatif atau bad publicity gitu ya. Atau konten yang diunggah tadi disalahartikan sehingga malah misunderstanding gitu ya. Dan juga konten tadi tidak sustain atau cepat naik, cepat juga turun.
Nah, di sini viral bukan sekedar keberuntungan, tapi bisa dirancang dengan strategi. Dan ini akan dijelaskan di slide berikutnya, yaitu model STEPPS, itu atau STEPS model. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang viral, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apakah viral itu bisa dirancang? Nah, jawabannya bisa, gitu ya. Ada sebuah model yang menjelaskan kenapa orang mau membagikan konten, yaitu dengan menggunakan model STEPS. Nah, komponen model steps ini ada 6 elemen. Yang pertama adalah social currency atau orang suka berbagi sesuatu yang membuat mereka itu menjadi terlihat keren, pintar, atau up to date gitu ya. Kemudian contohnya bisa dengan share info yang unik atau share tren terbaru gitu ya. Nah, di sini insight-nya adalah sharing itu sama dengan membangun citra diri. Yang kedua adalah triggers. Konten mudah diingat karena terkait dengan sesuatu yang sering muncul. Contohnya, kopi ingat brand tertentu atau hari tertentu itu sama dengan promo tertentu, misalnya begitu ya. Nah, semakin sering teringat, maka semakin sering dibicarakan, begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah emotion. Konten yang memiliki emosi itu lebih mudah viral. Misalnya kontennya lucu atau kontennya sedih gitu, atau kontennya itu tadi mengarah dan juga atau konten tadi terinspirasi, misalnya seperti itu. Contohnya bisa menggunakan video haru atau konten lucu misalnya. Nah, insight-nya di sini adalah emotion drives sharing. Kemudian yang keempat adalah public. Orang itu cenderung mengikuti apa yang orang lain lakukan. Contohnya tren TikTok atau challenge viral gitu ya. Insight-nya adalah if it's visible, it's imitable gitu ya. Kemudian practical value. Konten yang bermanfaat seperti tips, tutorial, kemudian informasi berguna. Itu contoh yang bisa dilakukan adalah menggunakan life hacks gitu ya, tips hemat. Nah, insight-nya adalah useful content sama dengan shareable content. Dan yang terakhir adalah stories. Orang lebih suka berbagi cerita daripada iklan nih. Contohnya kisah sukses, kemudian pengalaman pribadi. Nah, insight-nya stories carry information gitu ya. Nah, steps ini sebenarnya menjawab kenapa orang mau share konten, gitu ya. Karena ingin terlihat baik, itu masuk ke dalam social currency, teringat, masuk ke dalam trigger, terbawa emosi atau emotion, ikut tren, itu public, merasa bermanfaat, itu masuk ke dalam practical value, dan suka cerita, itu masuk ke dalam stories. Konten, contoh nyata misalnya konten TikTok viral, misalnya lucu, itu masuk dalam kategori emotion atau mudah ditiru itu dalam publik ya. Atau misalnya konten terkait tips keuangan. Nah, ini nanti bermanfaat ya, maka ini masuk ke dalam practical value. Nah, implikasi untuk digital marketing saat membuat konten, tanyakan apakah ini membuat orang terlihat keren, atau apakah ini memicu emosi, atau apakah ini mudah dibagikan gitu ya. Jika pertanyaan tadi jawabannya iya, maka potensi viralnya akan lebih tinggi begitu. Kemudian berikutnya adalah model AIDA dan corong konversi digital atau digital conversion funnel gitu ya. Kalau tadi kita sudah memahami perilaku konsumen dan bagaimana konten bisa menarik perhatian, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting bagaimana sebenarnya proses konsumen sampai akhirnya membeli. Apakah mereka langsung beli? Tentunya tidak ya. Mereka melalui tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan model AIDA ini tadi. Nah, model AIDA ini diperkenalkan oleh Elmo Lewis ya, terdiri dari 4 tahapan ya. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Biasanya konsumen pertama kali tahu produk gitu ya. Contohnya lihat iklan atau lihat postingan. Kemudian tahapan kedua yaitu interest. Konsumen mulai tertarik, ingin tahu lebih lanjut. Contohnya klik iklan, kemudian buka website, kemudian desire atau keinginan, konsumen mulai ingin membeli atau mempertimbangkan dengan lebih serius. Contohnya bisa dengan cara melihat fitur, membandingkan harga, kemudian tahap terakhir adalah action atau tindakan. Konsumen membeli, kemudian mendaftar atau juga mendownload, misalnya seperti itu. Kemudian tahapan corong konversi digital. Kalau tadi kita sudah memahami konsep AIDA, sekarang kita akan melihat bagaimana tahapan itu benar-benar terjadi di dalam dunia digital.
Nah, artinya apa yang dilakukan konsumen di setiap tahapan dan bagaimana kita sebagai marketer bisa mempengaruhinya. Tahapan yang pertama yaitu awareness atau kesadaran. Konsumen melihat iklan, melihat konten, menemukan brand gitu ya. Channelnya bisa menggunakan Instagram, TikTok, atau Google Ads. Tujuannya adalah membuat orang lain tahu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah interest atau ketertarikan. Konsumen bisa klik konten, mengunjungi website, mulai mencari informasi. Nah, aktivitasnya biasanya berupa membaca deskripsi, melihat video, atau explore produk. Nah, tujuannya adalah membuat orang menjadi lebih tertarik gitu ya. Kemudian yang ketiga, desire atau keinginan. Konsumen membandingkan produk, membaca review, mempertimbangkan. Faktor pentingnya biasanya berupa testimoni, kemudian rating, kemudian harga. Nah, tujuannya adalah membuat orang ingin untuk membeli gitu ya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah action atau tindakan. Konsumen biasanya melakukan check out dan melakukan pembayaran. Faktor kuncinya adalah biasanya berupa diskon, kemudian kemudahan pembayaran dan juga gratis ongkir. Tujuan akhirnya adalah membuat orang membeli gitu. Nah, sebenarnya ada tambahan nih teman-teman. Setelah action itu ada tahapan lanjutan nih berupa retention atau repeat order dan juga advokasi atau merekomendasikan. Misalnya ada contoh nyata nih kasus beli sepatu. Misalnya awalnya konsumen tadi melihat iklan di TikTok, itu kan dia mulai aware nih. Kemudian klik link, dia mulai interest. Kemudian membaca review, itu mulai ada desire-nya. Kemudian check out, itu sudah masuk ke tahapan action. Kemudian tahapan terakhir itu puas, membeli lagi atau merekomendasikan. Sebenarnya funnel ini bukan hanya sekedar konsep ya, tapi alat untuk menganalisis perilaku konsumen. Nah, pertanyaannya di mana konsumen itu drop gitu ya, atau di tahapan mana konversi konversi itu gagal dilakukan gitu. Nah, implikasi untuk strategi, jika banyak orang tidak klik, maka masalahnya ada di awareness nih. Jika banyak konsumen tidak lanjut, maka masalahnya di interest, atau jika tidak banyak yang beli, maka masalahnya ada di desire atau action. Analogi sederhananya, funnel itu seperti banyak orang masuk toko tapi sedikit yang membeli gitu ya. Tugas marketer adalah memperbesar yang sampai ke bawah gitu. Oke, misalnya contohnya ini ada pembelian Smart TV ya. Skenario yang pertama adalah konversi langsung. Pertama, kesadaran atau awareness ya. Sima melihat iklan Facebook untuk Samsung Smart TV baru. Kemudian yang kedua, tahapan minat ya. Mengunjungi website dari Samsung, kemudian menonton video terkait produk yang ingin dibeli tadi. Kemudian yang ketiga terkait keinginan, dia sudah mulai memeriksa harga, opsi pengiriman, chat dengan CS-nya, misalnya seperti itu. Kemudian tahapan keempat adalah tindakan yang memasukkan ke keranjang belanja dan menyelesaikan pembeliannya. Yang berikutnya adalah contoh corong konversi proses yang lebih kompleks. Dalam skenario kedua, proses konversi tidak berjalan begitu mudah untuk Sima. Meskipun dia menjadi sadar akan Samsung Smart TV baru eh, melalui iklan dari Facebook ya, dia tidak langsung tertarik gitu ya. Pertama melihat iklan Facebook pertama tidak langsung tertarik, kemudian melihat iklan kedua minggu kemudian mulai mempertimbangkan, kemudian melakukan pencarian Google untuk Smart TV, menemukan banyak pilihan, kemudian mempersempit menjadi tiga pilihan potensial, kemudian terganggu oleh pekerjaan, misalnya menunda-nunda pencarian gitu ya, kemudian baru menemukan iklan untuk model terbaru dan tertarik pada model ini, misalnya seperti itu. Oke, di sini kita juga perlu memahami perilaku digital konsumen yang memungkinkan pemasar digital untuk mempengaruhi kebutuhan konsumen selama tahapan yang mungkin dilalui oleh calon pelanggannya untuk sampai ke keputusan pembelian digital. Nah, beberapa pertimbangan kunci untuk memahami perilaku konsumen yang digital itu meliputi yang pertama, tindakan yang diambil konsumen itu saat membeli produk dan layanan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan proses di mana konsumen membuat keputusan online. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis pembeli, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemantauan dan personalisasi digital. Pemantauan digital itu menggunakan berbagai mekanisme teknis untuk melacak dan meninjau aktivitas konsumen online. Organisasi dapat melacak aktivitas pelanggan saat masuk ke website organisasi gitu ya. Jadi dicek itu apa saja yang dilakukan pada saat mereka visit ke websitenya. Kemudian personalisasi pengalaman, menyesuaikan penawaran dan pemasaran dengan minat dan pengalaman konsumen pribadi. Nah, interaksi dengan perangkat pintar seperti smart speaker, smartwatch, dan kendaraan pintar semakin meningkat, gitu ya.
Nah, kesimpulannya membangun hubungan digital yang kuat, yaitu yang pertama, perusahaan atau organisasi itu harus memahami konsumen, kenali perilakunya, bagaimana preferensinya, dan juga kebutuhan konsumen digital melalui pemantauan dan analisis data. Kemudian yang kedua yaitu optimalkan corong konversi atau conversion funnel. Pastikan setiap tahap dari kesadaran hingga tindakan dioptimalkan untuk pengalaman yang lebih mulus. Kemudian berikutnya adalah personalisasi pengalaman. Gunakan teknologi dan data untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan dipersonalisasi. Dan yang terakhir adalah bangun hubungan jangka panjang. Fokus pada kepuasan pelanggan dan pengalaman yang eh, lebih luar biasa untuk mengembangkan loyalitas. Begitu ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita pada sesi kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas dan Mbak ya, untuk sesi kita pada topik kali ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mau